Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pribadi saya, Dwi Pak Prianur, channel yang akan menyampaikan informasi-informasi penting dan juga bermanfaat. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana cara menghitung besaran kewajiban PPh 21 untuk pegawai tetap dengan dua jenis penghasilan, yakni penghasilan teratur dan tidak teratur. Sebelumnya, untuk penjelasan tentang dua jenis penghasilan tadi, yakni yang bersifat teratur dan tidak teratur, itu tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yakni pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 15 dan 16. Di sini dijelaskan bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Jadi catatannya adalah diberikan secara periodik dan juga termasuk uang lembur. Kemudian penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur pada ayat 15 yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantim, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Jadi selain yang bersifat teratur, itu termasuk dalam kategori yang bersifat tidak teratur. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung masuk ke contoh kasus. Bapak Taka adalah seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan. Pak Taka berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak. Rincian penghasilan yang diperoleh Pak Taka adalah sebagai berikut. Di bulan Mei, Pak Taka menerima gaji 7.500.000, tunjangan 6 juta, dan uang lembur 500.000. Kemudian perusahaan tempat Pak Taka bekerja memberikan jaminan pensiun, yakni sebesar Rp109.275, JHT Rp114.078, dan JP Rp61.663. Selain itu, dikarenakan menjelang hari raya, Pak Taka juga menerima THR sebesar 1 bulan gaji Rp7.500.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa keseluruhan kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Taka? Baik kawan-kawan sekalian, kita langsung masuk ke perhitungannya. Jadi di sini sudah kami siapkan untuk tabel perhitungannya. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari kewajiban PPh keseluruhan, yakni PPh untuk penghasilan yang teratur dan tidak teratur. Nah, di sini kita bagi atau kita kelompokkan untuk yang penghasilan teratur, dan juga yang hijau ini adalah yang tidak teratur. Bapak Taka memperoleh gaji Rp7.500.000, tunjangan Rp6 juta, dan uang lembur Rp500.000. Kemudian di bulan itu, yakni di bulan Mei, Bapak Taka mendapatkan THR 1 bulan gaji, yakni Rp7.500.000. Maka dari seluruh komponen ini didapatkan nilai bruto penghasilannya per bulan, yakni Rp21.500.000, dan bruto setahun Rp175.500.000. Nah, khusus untuk penghasilan bruto setahun ini, yang disetahunkan hanya komponen penghasilan yang teratur.
yang dikali 12. Sementara untuk yang tidak teratur ini tidak dikalikan 12, seperti itu. Nah, berikutnya untuk pengurang, pertama biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto per bulan, yakni 5% dari Rp21.500.000, dengan catatan untuk besaran biaya jabatan tidak lebih dari 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun, sebagaimana dalam peraturan nomor 16 2016, yakni untuk pegawai tetap biaya jabatan itu maksimal 500.000 per bulan dan 6 juta per tahunnya. Baik, berikutnya adalah iuran pensiun Rp109.275, JHT Rp114.078, dan JP Rp61.663. Maka untuk total pengurang adalah Rp785.016. Kemudian kita setahunkan dikali 12 diperoleh Rp9.420.192. Nah, berikutnya adalah penghasilan neto per tahun, yakni mengurangkan jumlah total bruto setahun dikurang dengan pengurang setahun, maka diperoleh Rp166.079.808. Nah, dikarenakan Pak Taka ini telah menikah dan memiliki 1 orang anak, maka untuk PTKP-nya adalah Rp63 juta, batas penghasilan yang tidak kena pajak, sebagaimana tertuang dalam peraturan nomor 16 2016, yaitu untuk wajib pajak pribadi orang 54 juta, kemudian setelah menikah ditambah 4.500.000, dan ketika memiliki 1 tanggungan ditambah Rp4.500.000. Maka diperoleh untuk batas PTKP-nya yakni Rp63 juta. Maka untuk penghasilan kena pajak Bapak Taka setahun adalah Rp103.079.808, diperoleh dengan cara penghasilan neto per tahun dikurang batas PTKP-nya. Setelah diperoleh PKP, penghasilan kena pajak dari Bapak Taka yakni setahun yakni Rp103.079.808. Maka selanjutnya kita mencari untuk kewajiban PPh per tahunnya. Ini kita masuk ke lembar tarif. Bagaimana mendapatkan besaran kewajiban pajak untuk per tahun dari Bapak Taka. Nah, di lembar tarif yang berlaku 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, untuk penghasilan 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, 5 miliar dan seterusnya 35%. Nah, untuk Bapak Taka ini, yang pertama untuk lembar pertama, tarif pertama yakni 60 juta dikalikan 5%, 3 juta rupiah hasilnya. Kemudian masuk ke lembar tarif yang kedua, untuk sisanya 43 juta itu dikali 15%, maka diperoleh 6.461 sekian. Maka dari keduanya ini diperoleh besar kewajiban PPh 21 untuk Pak Taka adalah 9.461.971,22 rupiah. Nah, ini kita sudah masuk di tahap pertama, yakni mengetahui besaran kewajiban pajak untuk penghasilan yang teratur dan tidak teratur. Nah, pertanyaannya, berapa kewajiban yang sesungguhnya? Karena untuk mendapatkan
besaran kewajiban perpajakan untuk penghasilan yang tidak teratur sebagaimana yang tertuang dalam aturan pedoman teknis pemotongan pajak di Peraturan Nomor 31 Tahun 2012. Di sini dijelaskan untuk pedoman teknisnya perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Di poin 1, apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantim, jasa produksi, dan lain sebagainya. Setelah itu, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan yang teratur yang disetahunkan tanpa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Berarti yang kedua, yang dimaksud adalah menghitung hanya penghasilan yang teratur saja tanpa memasukkan komponen yang tidak teratur. Nah, setelah diperoleh dua nilai ini, maka selisih antara PPh 21 menurut perhitungan huruf A dan huruf D adalah PPh pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur. Jadi caranya adalah menghitung keseluruhan kewajiban pajak atas penghasilan yang teratur dan tidak teratur, kemudian menghitung kewajiban pajak atas penghasilan yang teratur. Nah, selisih antara keduanya ini adalah penghasilan pajak penghasilan atas penghasilan yang tidak teratur. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita telah mengetahui untuk kewajiban pajak per tahun untuk penghasilan yang teratur dan tidak teratur adalah 9.461.000 sekian. Maka berikutnya kita mencari PPh untuk yang teratur. Sama saja langkahnya, hanya saja di sini yang kita masukkan hanya komponen penghasilan yang teratur saja. Masuk ke pengurang, sama saja prosesnya dengan yang di atas PTKP. Nah, di sini didapatkan untuk kewajiban PPh 21 per tahun khusus yang teratur adalah 8.336.971,20 rupiah. Nah, sebagaimana dalam aturan tadi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kewajiban pajak penghasilan yang tidak teratur, maka selisih dari keseluruhan pajak penghasilan yang teratur dan tidak teratur, yakni 9.461 sekian tadi, dikurang dengan kewajiban perpajakan untuk yang teratur. Kita dapatkan 8.336.971,2 rupiah. Maka selisihnya adalah 1.125.000 rupiah. Nah, ini bisa dipastikan ini adalah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi untuk komponen penghasilan yang tidak teratur. Nah, karena hanya ada satu komponen penghasilan yang tidak teratur di bulan Mei dari Bapak Taka, maka bisa dipastikan ini adalah kewajiban pajak atas pembayaran THR. Nah, setelah itu diperoleh, maka kita bisa menyimpulkan untuk total keseluruhan kewajiban perpajakan dari Pak Taka di bulan Mei untuk kewajiban pajak yang teratur itu 694.747,6 rupiah. Sementara untuk kewajiban perpajakan atas penghasilan yang teratur, dari perhitungan ini kita bisa melihat bahwa nilai kewajiban pajaknya adalah sebesar 609.747,6 rupiah. Sehingga ketika kita jumlahkan untuk kewajiban PPh penghasilan yang teratur
ditambah dengan kewajiban PPh penghasilan yang tidak teratur, maka jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Bapak Taka, kewajiban pajaknya di bulan Mei adalah sebesar 1.819.747,6 rupiah. Demikian penjelasan dari kami. Semoga perhitungan kewajiban perpajakan pegawai tetap dengan dua jenis penghasilan, yakni penghasilan teratur dan tidak teratur ini, memiliki manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.